Selamat datang di channel Penerus Berjuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kali ini saya akan mengupas sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Tifa terkait dengan transkrip dalam tanda kutip yang konon dia analisis dari hasil konferensi pers Bareskrim Mabes Polri pada bulan Mei yang lalu, sehingga dia potret bersama gerombolannya, kemudian dia analisis, dan disinilah akan ketemu bahwa bagaimana mereka melakukan penyesatan dan mereka sebetulnya orang yang sama sekali tidak tahu, tidak ilmiah sama sekali. Karena apa? Karena mereka bukan bagian dari dosen Fakultas Kehutanan, bukan bagian dari bagian pengajaran dari Fakultas Kehutanan, bukan bagian dari tenaga kependidikan di Fakultas Kehutanan, tapi mereka dengan seenaknya sendiri menafsirkan semau-maunya sendiri, padahal mereka tidak tahu apa itu yang ditampilkan Bareskrim dan apa itu yang mereka konon klaim dari orang-orang yang mengirimkan dokumen ke mereka. Mereka nggak tahu, mereka hanya menafsirkan sendiri. Ibaratnya begini, saya juga seorang alumnus UGM, tapi ketika saya dikasih unjuk dokumen-dokumen fakultas lain, saya jelas tidak akan mampu menjelaskan apapun, karena dokumen-dokumen itu hanya bersifat tulisan-tulisan mati yang tidak akan saya ketahui maknanya, kecuali hanya sedikit seperti itu. Yang mengetahui persis makna-makna di balik tulisan itu, di balik dokumen itu adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam hal kasus ini, dalam hal perkara ini adalah pihak Fakultas Kehutanan itu sendiri, baik dekan, dosen, bagian pengajaran, tenaga kependidikan seperti itu, maupun alumninya. Tifa, Rismon, Roy itu bukan bagian dari Fakultas Kehutanan. Mereka bahkan jauh angkatannya dari Jokowi. Kenapa mereka seolah-olah menjadi pihak yang berkompeten, memiliki otoritas untuk menafsirkan ini itu yang terjadi di Fakultas Kehutanan puluhan tahun silam? Ini kan suatu yang sebenarnya sudah melanggar norma akademik, melanggar norma-norma etika. Etika apa? Etika sesama keluarga besar UGM seperti itu. Belum pernah ada dalam sejarahnya, sejak UGM berdiri, ada orang-orang yang berani-beraninya mengadili, menghakimi fakultas lain tanpa mereka paham apa itu yang ada di fakultas tersebut, seperti itu. Mereka pun mungkin juga nggak paham internal asal fakultas mereka ketika mereka harus menerangkan angkatan-angkatan jauh sebelum mereka, seperti itu. Tapi dengan kesombongannya, dengan kelancarannya, mereka memberi analisa, memberi tafsir sendiri, semau-mau mereka sendiri, seperti itu. Ini saya benar-benar melihat mereka seperti sebuah kejahatan terorganisir seperti itu. Karena apa? Mereka benar-benar mempermalukan UGM, menjelek-jelekan UGM seperti itu. Mereka bukan bagian dari Fakultas Kehutanan, mereka bukan bagian dosen Fakultas Kehutanan, bukan bagian dari pengajaran fakultas, bagian akademik Fakultas Kehutanan, bukan bagian dari alumni Fakultas Kehutanan. Mereka bahkan jauh dari angkatan Jokowi, seperti itu. Tapi mereka dengan gegabah, dengan sombong, dengan sok taunya, mereka menafsirkan sendiri apa yang ada di Fakultas Kehutanan di tahun 1980, seperti itu. Ini kan luar biasa, sudah banyak hal yang dilanggar. Sebenarnya memang patut dipertanyakan apakah mereka benar-benar alumni UGM seperti itu, karena sejak berdirinya UGM belum pernah terjadi kejadian seperti ini sampai ada konon alumni, saya sebut konon karena kita juga sampai saat ini belum pernah melihat bukti-bukti bahwa mereka juga sebagai alumni UGM, kecuali hanya klaim-klaim mereka bahwa mereka alumni UGM yang asli. Sebelum mereka memperlihatkan bukti semuanya dari mereka masuk sampai lulus, puluhan dokumen disajikan, saya pun bisa berasumsi mereka belum bisa disebut sebagai alumni. Bagaimana mereka juga menjudge orang lain seperti itu. Kenapa kita tidak bisa mengejudge mereka juga seperti itu kan? Baiklah, kita tampilkan video bagaimana. Sebenarnya videonya ini panjang, cuman saya potong untuk poin-poinnya saja karena saya tidak membuat video yang panjang ya. Sebab itu kan putusan untuk penghentian dari penyelidikan kan. Kalau putusan penyelidikan ada orang ketika
ketika saya share di X gitu, jangan-jangan itu baru draftnya gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa draft yang disampaikan oleh Bareskrim? Sebab itu kan putusan untuk penghentian dari penyelidikan kan. Kalau putusan penyelidikan masa pakai draft? Tapi kalau seseorang mau menyatakan dia lulus, lalu dia mata kuliah pilihan nggak ada satupun yang diambil, terus transkripnya itu tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada tanda pembantu dekan satu, tidak ada cap, itu artinya ilegal, abal-abal atau zong, dan tidak pantas dijadikan alat bukti, dan sangat tidak patut kan, sangat tidak, karena itu kan berarti berkemungkinan juga apakah itu palsu. Ini bukan hanya data sekunder tapi tersier ini. Yang dibawa di TV itu data tersier. Data tersier, aduh, masa kualitasnya seperti itu? Ini baru satu loh ya, di antara 33 dokumen yang lain loh. Jadi ini baru satu, ini kita kupas satu transkrip supaya tahu semuanya. Tidak ada orang bisa lulus sarjana kalau dia nggak punya transkrip nilai yang lengkap. Nah, ini kan sekarang harusnya kan diusut ini dokumen-dokumen abal-abal atau dokumen-dokumen yang sangat tidak layak untuk jadi barang bukti dari Bareskrim, asalnya dari mana nih? Apakah dari yang bersangkutan, ya, berarti dia melakukan pemalsuan dan penipuan dong, atau dia berasal dari UGM. Nah, berarti kalau memang berasal dari UGM yang patut dipertanyakan. Mengapa memberikan dokumen-dokumen sampah kepada Bareskrim untuk mempertaruhkan atau untuk memutuskan nasib orang-orang gitu. Ini baru satu loh, belum 34 dokumen yang lain saya belajar. Ngawur, sombong, dan sok tahu, seperti itu. Hanya 3 kata itu yang pantas saya sematkan ke Tifa. Ini Tifa juga nggak paham ya, bahwa dia tidak bisa memisahkan kasus antara di Bareskrim dengan di Polda Metro Jaya. Apa yang dia omongkan hal transkrip seperti itu kan kejadian di Bareskrim. Dalam hal ini ada pengaduan masyarakat Dumas yang dilakukan oleh TPUA kepada pihak Bareskrim bahwa ada dugaan ijazah palsu terhadap miliknya Jokowi seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan Tifa Rismond Roy, nggak ada, itu hal yang lain. Tapi dia mengupas hal yang disampaikan Bareskrim Mabes Polri pada bulan Mei yang lalu ya. Itu sebenarnya kan konferensi pers Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, itu untuk masalah pengaduan masyarakat oleh TPUA yang kemudian oleh Bareskrim disampaikan mereka telah melakukan penyelidikan disertai dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi segala macam. Akhirnya disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana di sana. Dalam hal ini ijazah Jokowi dinyatakan sebagai identik seperti itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Tifa, Rismond, dan Roy. Yang terkait dengan Tifa, Rismond, dan Roy itu adalah di Polda Metro Jaya ya. Hal dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan satunya lagi adalah dugaan penghinaan seperti itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan yang di Bareskrim. Jadi kalau mereka bertiga menganalisa apa yang disampaikan Bareskrim Mabes Polri pada bulan Mei yang lalu, sebenarnya ini tidak nyambung. Walaupun oke lah, mungkin mereka saking kurang kerjaannya mereka ngutak-atik apa yang di Bareskrim, oke lah, dan itu pun mereka ngutak-atik pun ngawur seperti itu. Karena apa? Mereka saat ini memang mengklaim telah mendapatkan spesimen ijazah maupun transkrip nilai yang konon ada yang dari Fakultas Kehutanan, lulus tahun 1985. Konon seperti itu. Ini saya sebut konon karena mereka sampai saat ini juga tidak menunjukkan. Dan konon juga ada beberapa dari fakultas lain. Yang dugaan kuat saya, orang-orang yang memberikan spesimen ijazah maupun transkrip kepada mereka bertiga itu adalah memang pendukung mereka. Saya curiga mereka juga nggak jauh-jauh amat dari kemungkinan besar. Saya duga mereka juga dari kelompok rela agama yang selama ini memang menjadi pendukung mereka seperti itu. Tapi oke lah, kita abaikan dapat dari mana itu pun nanti bisa kita kuliti. Karena apa? Karena dalam podcastnya dengan Refli Harun saya pun menaruh kecurigaan karena di situ Tifa menyebut bahwa yang dipresentasikan di podcastnya Refli Harun, dia menyebut bahwa dia mendapatkan
spesimen transkrip nilai itu dari Fakultas Kehutanan, mahasiswa Fakultas Kehutanan yang wisuda Desember 1985. Setahu saya sejak dulu sampai mungkin sampai tahun 2000-an di UGM itu wisuda dalam 1 tahun tuh 4 kali, yaitu di bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Belum pernah ada kejadian wisuda di bulan Desember. Apalagi pada November 1985 Jokowi dan sekian banyak kawan-kawannya itu wisuda. Mereka jelas ada bukti foto wisuda, ada buku wisuda November 1985 yang berisikan semua wisudawan dari berbagai fakultas di November 1985 itu ada, sudah eksis. Kalau sekarang Tifa menyebut dapat spesimen transkrip dari alumni Fakultas Kehutanan 1985 yang wisuda Desember, ini malah menimbulkan kecurigaan. Dia berani nggak menunjukkan misalkan buku alumni termasuk nama yang bersangkutan, buku alumni wisuda Desember 1985. Adakah buku itu? Terus apakah dia berani menunjukkan? Kalau nggak ada buktinya, berarti dia ngarang atau dia dibodohi orang, tapi orang itu tidak akurat, seperti itu. Namanya orang yang memperbodoh, orang yang membohongi itu biasanya tidak akurat. Sedangkan yang akurat itu ya seperti yang saya katakan tadi, di UGM itu dulu wisudanya 4 kali, tidak pernah ada di bulan Desember. Di 4 kali itu sudah terbagi rata setiap 3 bulan. Artinya dalam 1 tahun setiap 3 bulan tuh UGM mengadakan wisuda. Itu Februari, Mei, Agustus, Desember. Itu kalau dibagi persis setiap 3 bulan ada wisuda. Nggak mungkin habis November ada wisuda, Desembernya ada wisuda lagi, nggak mungkin. Oke lah, kita sisihkan sebentar tentang masalah kecurigaan saya hal orang yang mengirim transkrip ke Tifa. Tifa berkali-kali mengatakan bahwa dia seolah memperbandingkan transkrip yang dia dapat kiriman dari orang dengan transkrip Jokowi yang dipresentasikan Bareskrim Mabes Polri pada bulan Mei. Nah, ini mengandung kesesatan. Karena apa? Sebetulnya yang ditampilkan di Bareskrim Mabes Polri ini saya dapat info, bukan info abal-abal. Infonya dari mana? Dari internal Fakultas Kehutanan sendiri. Karena saya juga beberapa waktu juga ada pertemuan antara alumni, antara dosen UGM, dekan Fakultas Kehutanan, dosen Fakultas Kehutanan. Kita pernah ada pertemuan seperti itu. Dan di sana dikupas banyak hal seperti itu. Jadi kita mendengarkan dari benar-benar dari sumber utama, dari benar-benar dari sumber yang sahih, bukan kayak mereka bertiga yang bukan dosen, bukan dekanat, bukan alumni Fakultas Kehutanan, tapi berani menafsirkan macam-macam. Jadi bahkan kami juga kumpul bersama di suatu grup dengan isinya benar-benar tokoh-tokoh A1 yang terkait dengan perkara ini. Saya tidak mau menyebutkan siapa saja yang kumpul di grup itu, tapi yang jelas itu benar-benar mereka benar-benar saksi hidup, mereka benar-benar pihak yang berwenang, mereka benar-benar pihak yang punya otoritas terkait dengan masalah ini. Seperti yang tadi pernah sempat saya singgung di depan, bahwa Tifa memperbandingkan transkrip yang pernah didapat dari orang luar dengan dia menduga bahwa yang ditampilkan Bareskrim Mabes Polri pada bulan Mei itu adalah transkrip Jokowi. Itu salah besar. Karena apa? Yang ditampilkan di Bareskrim Mabes Polri itu bukan transkripnya Jokowi. Itu adalah daftar nilai untuk mengikuti yudisium. Itu yang pertama. Terus Roy, Tifa, Rismond itu juga, Rismond dan Roy di siaran TV lainnya ya, itu juga mencurigai transkrip kok ada tulisan tangan. Itu bukan transkrip. Yang ada tulisan tangan itu adalah draft daftar nilai untuk ikut yudisium. Jadi yang ada 2 yang ditampilkan Mabes Polri terkait dengan daftar nilai milik Jokowi.
tidak ada satupun transkrip saat itu. Yang ada adalah daftar nilai untuk mengikuti yudisium, dan satu adalah draft untuk membuat daftar nilai tadi. Jadi tidak ada transkrip di sana, seperti itu. Kenapa Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim memilih dua itu? Ya kemungkinan besar memang itu sudah mencukupi. Karena apa? Mereka menyajikan puluhan dokumen mulai dari Jokowi masuk sampai Jokowi keluar. Seperti itu sudah komplit. Jadi mereka mungkin ambil sampel yang mewakili, mungkin tidak memikir secara detail yang akhirnya ada 3 makhluk ini yang utak-atik seperti itu. Mereka nggak terpikirkan seperti itu. Ada pembayaran SPP, ada bukti sudah tidak meminjam buku perpustakaan, ada bukti kerja praktek segala macam, bahkan ada bukti yudisium, dan di yudisium itu juga ada tanda tangan dekan. Dekannya siapa yang tanda tangan? Profesor Dr. Insinyur Sunardi. Nah, ini juga sekaligus menggugurkan tuduhan Roy dan kawan-kawan yang dulu bersikukuh bahwa menduga ijazahnya Jokowi abal-abal, karena menurut mereka dekan pada masa Jokowi sudah pada November 1985 itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro, padahal itu Profesor Dr. Insinyur Sunardi. Dan di konten saya yang lain sudah pernah saya tunjukkan bahwa bukti bahwa pada masa Jokowi wisuda itu dekannya benar-benar Profesor Dr. Insinyur Sunardi, bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, seperti itu. Jadi ini banyak mereka menafsirkan sendiri, ketidaktahuan mereka hanya menafsirkan hanya untuk bikin opini-opini ke publik yang menyesatkan, seperti itu. Terus dari tafsiran yang ngawur, yang tanpa dasar seperti itu, akhirnya apa? Mereka kembali menuduh itu abal-abal lah, seperti itu. Itu dokumen sampah lah, dikatakan UGM memberikan dokumen sampah. Yang sampah bukan UGM, yang sampah itu kalian, seperti itu loh. Kalian tuh orang yang sok tahu, sok ngerti. Kalian tuh bukan siapa-siapa. Bagi Fakultas Kehutanan angkatan 1980, kalian tuh anak kemarin sore dari luar fakultas mereka, tapi sok tahu, sok mengkuliti. Apalagi Tifa di video tadi benar-benar luar biasa sombongnya, seolah-olah dia bisa berhasil belajeti satu dokumen. Masih ada dokumen lain yang kelak akan dia belajeti. Satu dokumen aja dia sudah konyol kok. Dia tidak tahu bahwa yang ditampilkan Bareskrim itu adalah daftar nilai untuk ikut yudisium, dan satunya lagi adalah draft daftar nilai dari yang satu ini tadi, daftar nilai untuk yudisium, bukan transkrip nilai, seperti itu. Dan saya juga sudah tahu bahwa transkrip nilai di Fakultas Kehutanan pun tidak satu macam bentuknya. Kapan ya Pak? Saya sebenarnya mau menampilkan semua, tapi saya nggak ingin mendahului pihak Fakultas Kehutanan. Mereka yang lebih berwenang dan lebih berhak. Nanti mereka akan menceritakan semua secara detail di pengadilan, seperti itu. Ini saya hanya sekedar untuk menyadarkan masyarakat agar jangan mudah terbawa oleh opini mereka, propaganda mereka, framing mereka, seperti itu. Saya hanya ingin mengedukasi masyarakat dari waktu ke waktu, dari segmen ke segmen, seperti itu. Setiap kali mereka melontarkan ini, saya bisa mengcounternya, ini saya sampaikan ke masyarakat agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam framing mereka, opini sesat mereka, seperti itu. Jadi di sini saya kalau melihat 3 orang itu jadi prihatin sekali karena apa? Saya nilai ini baru kejadian selama UGM berdiri pada 19 Desember 1949, baru kali ini kejadian ada 3 orang yang konon alumni. Saya menyebutnya konon alumni. Dia sampai menguliti fakultas lain dan angkatan yang lebih tua lagi, seolah mereka lebih tahu dari para alumni Kehutanan 1980. Mereka seolah lebih tahu daripada pihak dekanat Fakultas Kehutanan. Mereka seolah lebih tahu daripada para dosen di Fakultas Kehutanan. Mereka seolah lebih tahu daripada
bagian pengajaran atau akademik di Fakultas Kehutanan. Mereka nge-just, langsung menghakimi, mengadili di ranah publik seperti itu. Ini luar biasa. Menurut saya ini apa ya? Kalau menurut saya ini sudah jauh dari standar etika alumni UGM seperti itu. Juga jauh dari standar penalaran para alumni UGM. Menurut saya seperti itu. Mereka nggak tahu saya. Mereka kenapa seperti ini, seperti itu. Tapi satu hal yang saya lihat, mereka sudah jauh melangkah dalam kegelapan seperti itu, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk kembali. Akhirnya dari waktu ke waktu mereka akan bikin kegelapan yang semakin hari semakin gelap, semakin mereka tidak mampu kembali lagi seperti itu. Dan memang jalan satu-satunya adalah di pengadilan nanti. Dan saya pastikan ya, di pengadilan nanti kalian pada menit-menit awal sudah akan kalah melawan pihak UGM, melawan pihak Fakultas Kehutanan, karena bukti mereka lengkap, sahih, dan tidak akan mungkin terbantahkan, bahkan oleh kalian bertiga atau oleh pendukung kalian. Saya heran juga ya Kak, macam Ikrar Nusa Bakti, Rias Rasid, orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan di UGM, tidak tahu tentang UGM, mereka pun ikut-ikutan seperti itu. Ini kan, aduh, ini memprihatinkan sekali dengan orang-orang yang punya pendidikan tinggi, bahkan guru besar begitu, kok sampai gampang sekali mudah terpengaruh oleh bualan-bualan 3 orang itu seperti itu. Ini juga menjadi keperhatianan kita bahwa pendidikan itu sebenarnya hakikinya tidak hanya untuk mengejar gelar, mengejar jabatan seperti itu, tapi mengasah nalar kita seperti itu. Yang nomor 1 itu nalar kita. Dari nalar yang baik dia akan mampu memfilter seperti itu. Kalau nalarnya tidak baik ya akan kejadian seperti beberapa profesor yang saya sebutkan tadi, asal nerima hoax sih langsung reaktif mengungkapkan di publik, ya palsu, Jokowi palsu, ini ya. Itu sangat memprihatinkan menurut saya seperti itu. Mungkin video saya kali ini saya cukupkan, nanti mungkin akan saya sambung lagi tentang Roy, tentang Rismond segala macam, atau mungkin tentang Tifa lagi, balik ke masalah ini lagi, karena ini keterbatasan waktu dan harus saya sampaikan ke masyarakat sesegera mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka.